Fly Navy Weekly News. Halo sahabat Pus Penerbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda menyampaikan informasi seputar kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Dalam rangka mendukung program Masta Cita, Pus Penerbal siap mewujudkan reformasi, birokrasi, dan zona integritas. Bersama saya, HLS LPU Arjuno, berikut informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Pus Penerbal mengerahkan satu unit pesawat patroli udara NC212-200 Aviokar dari Skuadron 600 Wing Udara 2 untuk memperkuat Basarnas dalam operasi pencarian dan pertolongan SAR korban kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Bali Lombok. Memasuki hari kelima pencarian, pesawat yang dipiloti oleh Kapten Laut Pelaut Fitrian dan Letu Laut Pelaut Satrio tersebut melaksanakan penyisiran udara untuk memperluas jangkauan pemantauan visual serta membantu menemukan dan mengidentifikasi korban yang masih belum terdata. Penerbangan ini menjadi bagian dari integrasi unsur udara TNI Angkatan Laut dengan Basarnas untuk mengoptimalkan penyisiran dan koordinasi secara real-time dengan unsur laut. Komandan Wing Udara 2 Pus Penerbal, Kolonel Laut Pelaut Oscar Johannes Novi menegaskan dukungan penuh dalam operasi kemanusiaan tersebut sebagai bagian dari tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam operasi militer selain perang, sekaligus wujud sinergi antar lembaga dalam merespon situasi darurat di wilayah perairan Indonesia. Pus Penerbal bergerak cepat, mendukung operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana dengan mengerahkan helikopter Bell 412 HU-4206 dari Skuadron Udara 400 Wing Udara 2 sebagai unsur udara pertama yang tiba di Labuan Bajo untuk mendukung penanganan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Helikopter yang dipiloti Letu Laut Pelaut Iwayan Agus Angga Pramana bersama kopilot Letda Laut Pelaut Dava Fikri Jovanda tersebut berada di bawah BKO BNPB dan melaksanakan misi distribusi bantuan logistik sekaligus SAR di wilayah terdampak. Dalam pelaksanaan misi, helikopter Bell 412 HU-4206 melaksanakan penerbangan dari Labuan Bajo menuju Reo dan Nagekeo sebagai titik dropping bantuan. Setelah seluruh logistik tersalurkan, armada kembali dan melaksanakan Remain Overnight atau RON di Labuan Bajo. Melalui misi airdrop dan penjangkauan kawasan terisolasi, sebanyak 104 paket sembako bantuan Presiden Republik Indonesia berhasil didistribusikan secara aman dan lancar kepada masyarakat terdampak gempa bumi. Pus Penerbal turut menyukseskan ekspedisi 81 Gunung Arjuno dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung sejak tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Pus Penerbal mengerahkan 6 personel, yakni Kolonel Laut Khusus Garing Wanita Mustin Adipuji, Letkol Laut Pelaut Triyono, Letu Laut Pelaut Yusuf Tumanan, Letda Laut Pelaut Al-Ayubi, Letda Laut Pelaut Muhammad Haris, dan Serda LPU Ahmad Saroni. Rangkaian ekspedisi diawali dengan upacara pemberangkatan di Gedung Negara Gerahadi, dilanjutkan menuju kawasan Gunung Arjuno dan penanaman pohon cemara gunung secara simbolis di Owa Cangar. Pada Senin 17 Agustus, tim melaksanakan pendakian menuju Pasar Dieng untuk mengikuti upacara bendera hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan iruk Kapok Sahli Pangdam 5 Brawijaya, Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto. Rangkaian dilanjutkan dengan pembuatan angka 81 dan pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter menuju puncak Gunung Arjuno. Keikutsertaan Pus Penerbal menjadi wujud dukungan TNI Angkatan Laut dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan melalui penanaman pohon dan upaya menjaga kawasan hutan. Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Bayu Alisyabana bersama Ketua Gabungan Jalasenastri Pus Penerbal Nyonya Dika Bayu Alisyabana melaksanakan rangkaian kunjungan kerja selama 2 hari di Lanudal Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026. Kunjungan kerja yang disambut oleh Komandan Lanudal Kupang, Letkol Laut Pelaut Muhammad Sapari ini berfokus pada peninjauan kesiapan operasional pangkalan, penguatan kepedulian sosial, serta pelestarian kearifan lokal. Selain memimpin tatap muka prajurit dan mengecek fasilitas pangkalan,
dan Puspenerbal meresmikan program ketahanan pangan dan cendana. Sementara Nyonya Dika meresmikan Taman Bunda Floba Mora serta menyalurkan tali asih ke Panti Aisyah Kupang. Rangkaian kegiatan berlanjut dengan olahraga bersama, korsikol ke Komandan Kodaeral 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, hingga peninjauan Museum Sejarah Daerah, Sentra Tenun Inandao, dan Ina Sabu, serta pembuatan gula merah tradisional dengan penyambutan adat Natoni. Kunjungan ini menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kesiapan pangkalan sekaligus mendukung potensi ekonomi dan budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Wakil Komandan Puspenerbal, Laksamana Pertama TNI Catur Nur Ardiantoro, menerima kunjungan kerja Atase Laut Australia, Kapten Mark Daly, di Mako Puspenerbal Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, dibahas sejumlah agenda terkait Hostek dalam persiapan untuk mantan Keris Wumera, serta rencana kehadiran TNI Angkatan Laut dalam kelompok kerja global Hostek yang akan dilaksanakan di Sydney, Australia. Kegiatan diakhiri dengan penukaran cenderamata dan foto bersama sebagai bentuk penghormatan serta simbol terjalinnya sinergitas dan persahabatan yang erat antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Australia. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengelolaan keuangan secara bijak, Wakil Komandan Puspenerbal, Laksamana Pertama TNI Catur Nur Ardiantoro, membuka kegiatan Kauseri Literasi Keuangan Syariah dari BSI yang diikuti oleh personel jajaran Puspenerbal wilayah Surabaya, serta secara video conference oleh Satker jajaran Puspenerbal di luar wilayah Surabaya, terpusat di Gedung Brahmastra Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam amanat Komandan Puspenerbal, Laksamana Muda TNI Bayu Ali Syabana yang dibacakannya, disampaikan bahwa Puspenerbal tidak hanya berkomitmen terhadap profesionalisme, kesiapan operasi, dan kemampuan teknis personel, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan, pembinaan mental, serta kualitas kehidupan personel dan keluarganya. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai tabungan haji, BSI Emas, dan BSI Cicilan Emas dari Bank Syariah Indonesia yang disampaikan oleh Area Micropawning Manager Area Surabaya Raya BSI, Muhammad Nur Rohman, serta tausiah agama oleh Ustadz Carlos Abu Hamzah. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan penyerahan cenderamata dari BSI kepada Puspenerbal. Wakil Komandan Puspenerbal, Laksamana Pertama TNI Catur Nur Ardiantoro, mewakili Komandan Puspenerbal, Laksamana Muda TNI Bayu Ali Syabana, menghadiri kegiatan Grand Opening pembukaan operasional Golf Kodiklatal dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Bumi Moro Golf Driving Range Kodiklatal, Surabaya. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodiklatal, Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut di wilayah Jawa Timur serta para mitra TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan tersebut, dan Kodiklatal menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan dan rasa kebersamaan antara TNI Angkatan Laut dengan lembaga terkait, sekaligus sebagai sarana rekreasi dan penerapan gaya hidup sehat melalui olahraga golf. Kehadiran Puspenerbal dalam kegiatan tersebut turut menjadi wujud sinergitas dan kebersamaan dalam memperkuat hubungan antar instansi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal, Kolonel Laut Pelaut Dani Wijanarka, memimpin kegiatan bakti sosial di SDN 017 Tanjung Pinang Timur. Kegiatan diisi dengan karya bakti pengecatan pagar dan pembersihan lingkungan sekolah yang melibatkan personel Wing Udara 1 bersama guru dan juga siswa. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap dunia pendidikan sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi TNI Angkatan Laut kepada para siswa, meliputi pengenalan atribut dan berbagai jenis seragam TNI Angkatan Laut hingga pakaian penerbangan khas Puspenerbal. Para siswa juga mendapatkan pemahaman tentang tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan laut dan udara NKRI serta pentingnya disiplin, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan. Kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan nasionalisme sejak dini dan memotivasi generasi muda untuk berprestasi, disiplin, serta mencintai NKRI.
Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal, Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar, menghadiri kegiatan pemberian remisi kepada warga binaan Lapas Biak dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 63 warga binaan menerima remisi sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan pemenuhan persyaratan selama menjalani masa pembinaan. Pemberian remisi kepada perwakilan warga binaan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Biak. Pemberian remisi yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus momentum untuk memberikan motivasi kepada warga binaan agar terus memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian masyarakat yang baik. Kehadiran Komandan Wing Udara 3 menjadi wujud dukungan dan sinergitas TNI bersama pemerintah daerah serta instansi terkait dalam mendukung proses pembinaan warga binaan di Kabupaten Biak. Lintas Lanudal. Lanudal Aru melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembersihan fasilitas umum di Desa Kalar-Kalar, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru. Kegiatan dipimpin oleh Komandan Lanudal Aru, Mayor Laut Elektronika Endro Setiono, yang diikuti oleh seluruh anggota Lanudal Aru yang menempuh jarak 22 km menuju lokasi untuk melaksanakan bakti sosial bersama masyarakat dan kepala desa Kalar-Kalar. Kegiatan difokuskan pada pembersihan lingkungan dan fasilitas umum, meliputi PAUD, gedung TPPKK, dan gedung BPD dengan melakukan pemotongan rumput, pembersihan halaman, serta penataan area sekitar gedung. Bakti sosial ini menjadi wujud kepedulian dan kemanunggalan TNI dengan masyarakat, sekaligus mempererat silaturahmi dan meningkatkan semangat gotong royong dalam menjaga kebersihan serta fasilitas umum desa. Komandan Lanudal Juanda, Kolonel Laut Pelaut Henok Nasarius Firzawan, memimpin langsung apel kehormatan dan renungan suci AKRS dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Taman Makam Pahlawan, Kusuma Bangsa, Sidoarjo. Kegiatan yang dilaksanakan dini hari tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, serta dihadiri oleh Bupati Sidoarjo, Haji Subandi, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Haji Abdillah Nasih, unsur Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, serta pejabat TNI Polri dan tamu undangan. Sebagai Inspektur Apel, Komandan Lanudal Juanda memimpin rangkaian AKRS yang meliputi penghormatan kepada arwah para pahlawan, pembacaan naskah, mengheningkan cipta, doa hingga penghormatan terakhir. Suasana hikmat kembali terasa saat lampu makam dipadamkan dan obor utama dinyalakan sebagai simbol penghormatan serta perenungan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Lanudal Manado, Letkol Laut Pelaut Ahmad Sensa Gupta, beserta prajurit Lanudal Manado mengikuti upacara puncak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di lapangan kantor Bupati Minahasa Utara. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa Utara, Dr. Jone J.E. Ganda, selaku Inspektur Upacara, dan diawali dengan penaikan bendera merah putih oleh Paskibraka Pemkab Minahasa Utara. Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Utara mengajak masyarakat untuk memperkuat persatuan dan menjaga persaudaraan di tengah perbedaan. Keterlibatan Lanudal Manado ditandai dengan terpilihnya kembali prajurit Lanudal Manado sebagai pasukan 45, sekaligus dinobatkan sebagai angkatan terbaik tahun ini oleh para pelatih Paskibraka. Selain itu, upacara penaikan bendera merah putih juga dilaksanakan di lingkungan Lanudal Manado, yaitu di lapangan YMMP Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, yang turut dihadiri oleh Kasat Faslan Lanudal Manado, Letkol Laut Teknik Sugiono, dan berlangsung khidmat. Lanudal Sabang melaksanakan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di Masjid Al-Ijtihad, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan sekaligus mendapatkan edukasi kesehatan secara gratis. Dalam pelaksanaannya, personel Lanudal Sabang memberikan pelayanan kesehatan dengan penuh kepedulian dan humanis sebagai bentuk nyata kehadiran TNI Angkatan Laut di tengah masyarakat. Kegiatan ini diharapkan
diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan, serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Lanudal Tanjung Pinang menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan prajurit ASN dan anggota Jalasenastri Cabang 5 Puspenerbal di Hanggar Lanudal Tanjung Pinang. Kegiatan dipimpin oleh Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Pelaut Tatang Yanuar Ristanto, didampingi Ketua Cabang 5 Gabungan Jalasenastri Puspenerbal, Nyonya Anita Tatang, dengan berbagai perlombaan seperti estafet bola naga, galon door, terowongan bola, paku botol spion, dan jalan ninja. Seluruh peserta mengikuti perlombaan dengan antusias, menjunjung sportivitas, dan menunjukkan kekompakan. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, meningkatkan soliditas, serta menumbuhkan semangat kebersamaan antara prajurit, ASN, Jalasenastri, dan seluruh keluarga besar Lanudal Tanjung Pinang. Demikian Planevi Weekly News. Saya, KLS LP Warjuno, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jalas Peva Jaya Mahe. Pus Penerbal, siap berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Dharma Jalakaca Putra, Fly Navy.